Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atin selaku visitor Provinsi Jawa Tengah yang ditugaskan di Kabupaten Semarang. Yang saya hormati Bapak Cahyo Ginanjar selaku Kepala Madrasah Nduren, Kecamatan Bandungan. Tak lupa yang saya sayangi dan saya banggakan Ibu Nadhiro selaku guru kelas 5 pelaksana AKMI di Madrasah Ibtidaiyah Nduren. Untuk pagi hari ini sebagai sambutan awal dalam visitor, saya ucapkan selamat datang kepada Bunda Atin untuk melaksanakan tugas. Ini nanti saya selaku Wasmat Kecamatan Bandungan memberikan langsung untuk hal ini. Silakan Ibu dalam nanti wawancara enjoy saja, tidak usah caranya rikuh pekiluh begitu kalau dalam bahasa Jawa. Intinya panjenengan kesini melaksanakan tugas untuk membuat madrasah ini dalam pelaksanaan AKMI semakin baik ke depannya. Insya Allah. Tak lupa nanti dalam visitor yang akan terlaksana hari ini, mohon bimbingan, masukan dan pengarahannya untuk keberhasilan AKMI di MI Nduren khususnya dan umumnya AKMI di Kecamatan Bandungan. Namun tak lupa nanti bila ada temuan Ibu, ya mohon maaf ya, karena mau tidak mau AKMI ini baru satu kali ini, jadi masih banyak kekurangan, ketimpangan yang memang mungkin ya dari Bapak Kepala Madrasah sendiri ataupun Ibu Nadhiro ya ada sedikit kebingungan ya. Kalau kebingungan banyak nggak mungkin karena ternyata AKMI sudah dilaksanakan dan terbintek ya. Nah, maka dari itu saya mohon sekali lagi dengan ketulusan hati ya, sudilah kiranya nanti Bu Atin untuk memberikan solusi pemecahan dan pengarahannya dalam pelaksanaan AKMI di MI Nduren ini. Kiranya dari saya selaku pengawas madrasah Kecamatan Bandungan tidak panjang lebar, karena saya tahu ini hari Jumat ya, hari dimana bagi umat Islam adalah hari yang sangat sakral ya. Dan panjenengan sendiri saya kira juga lebih paham karena Bapak juga menyertai ya. Maka dari itu saya cukupkan sambutan saya singkat ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ke ibu gurunya, Bu Nadhiro ya. Iya. Bu Nadhiro. Terkait dengan bagaimana menerima proses fintech yang itu, apakah sudah bisa dipahami secara utuh atau masih setengahnya atau masih seperempatnya dan seterusnya. Monggo silakan. Kalau dari hasil fintech kemarin nggih, karena saya tidak full 6 hari nggih, itu mengikuti secara utuh, ya saya menerimanya juga baru sebagian. Bagian mana yang tidak, yang kan itu ada 4 literasi ya. Bagian keempat literasi itu mana yang dianggap paling kurang dipahami? Yang saya belum memahami itu yang bagian literasi numerasi, karena pas ketika materi itu saya full nggak ikut karena kegiatan lagam madrasah itu, jadi saya off-kan itu untuk zoomnya. Kalau yang lainnya sedikit lah semenerima. Oke. Sedikitnya itu seberapa? Berapa persen? Atau begini deh, secara global Bu Nadhiro itu kira-kira tahu nggak sih tujuan AKMI ini apa, kemudian sasarannya siapa, kemudian nanti cara mengimplementasinya bagaimana? Itu dulu deh. Ya, kalau menurut saya ya, dari fintech yang saya terima itu tujuan AKMI itu untuk meningkatkan pemahaman anak atau
dalam membaca, dalam memahami, dalam mengekspresikan apa yang mereka terima dari suatu bacaan tersebut, ya, sehingga mereka bisa menginformasikan kembali atau mensosialisasikan, menerapkan dalam kehidupannya. Menerapkan ya, itu tujuannya. Ya. Kemudian sudah punya abstraksi atau gambaran belum? Kira-kira bagaimana ya cara mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran? Sedikit banyak sudah mempunyai ya. Paling enggak kita itu setiap hari minimal 5 menit atau 10 menit kita mengajak anak untuk membaca. Untuk yang meskipun itu dari bertahap, dari bacaan yang kita mudah, yang bisa dari bahasa-bahasa seharian, terus baru kita dari bahasa yang agak ilmiah atau itu, karena ini kan sudah kelas 5, jadi udah masuk ke pembelajaran, itu pembahasan bacaan. Hanya itu saja Untuk saat ini seperti itu, karena untuk buku atau itu kita masih sedikit, jadi untuk wacananya baru itu. Bagaimana dengan ini kan harus diterapkan pada setiap mata pelajaran ya. Nah, bagaimana dengan metode dan pendekatannya? Kalau pojok baca itu kan biasanya kita mulai sebelum sebagai sebuah persepsi untuk anak supaya tune in dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu kan baru awal ya, artinya itu belum masuk ke inti pembelajaran. Padahal literasi ini yang disasar kan novel, meskipun literasi itu bukan novel gitu kan ya. Nah, artinya literasi ini harus kita insertkan, kita masukkan ke dalam setiap novel. Nah, itu strateginya seperti apa? Kalau saya selama ini ya, saya sering menggunakan kita metode kerjasama dulu, atau yang namanya kolaborasi. Ya. Bagaimana kolaborasinya? Jadi anak-anak kita beli wacana dulu, terus kita ajak anak untuk kadang ya terjun langsung, tapi dalam bentuk kelompok. Jadi anak-anak silakan kita kasih materi, terus anak-anak untuk mencerna materi tersebut, atau untuk membaca, terus mereka berdiskusi, dan untuk setelah itu pun anak-anak diharapkan atau dilatih untuk mempresentasikan. Sudah. Saya sering menggunakan itu. Jadi melatih anak untuk bekerja sama. Kadang kan anak seringnya individualis itu loh. Sejak kapan? Ya sekitar 2 tahunan saya sudah sering menggunakan itu. Jadi anak sudah terbiasa untuk mengerjakan segala sesuatu atau mencari problem solving dengan cara berkelompok atau berkolaborasi. Nah, bagaimana menurut Ibu hasilnya? Ya, kalau ketika di awal pembelajaran, maksudnya awal kelas 5, itu anak masih kesulitan. Tapi dengan seringnya terus anak semakin bisa menerapkan. Jadi wawasannya kita tidak harus ngasih dulu, anak kadang sudah muncul. Oke, jadi itu sudah diterapkan ya. Iya. Nah, biasanya model-model pembelajaran yang aktif itu Ibu Nadhira diterapkan pada mata pelajaran apa? Ya, kalau sekarang kan tematik. Jadi saya sering itu semua kita Keseluruhan di tema apa itu. Oke. Jadi memang sudah nyambung ya. Artinya itulah sebenarnya tujuan AKMI itu meliterate. Literate itu bukan hanya dari sisi membaca, tetapi meliterate itu dari sisi numerasinya, dari sisi sainsnya, dari sisi sosial budayanya dalam tema yang disampaikan. Artinya itu udah mungkin nanti saya ingin melihat ada membuat desainnya, contoh desain. Oke, nanti kita ke sana ya. Kemudian yang kedua saya ingin melihat rapor AKMI kelas 5. Nanti kita baca bareng-bareng
saya akan coba validasi, saya coba konfirmasi apakah ini sudah sesuai. Kemudian kalau memang sudah sesuai, bagaimana nanti treatmentnya, cara untuk menyentuh anak per anak yang memang itu mempunyai perbedaan dalam kompetensi atau kemampuan ya, baik itu kemampuan literasi membacanya, literasi sainsnya, itu kan beda-beda kalau dari raport AKMI. Nah, nanti coba kita sama-sama belajar supaya yang kita maksud dengan kemahiran anak itu yang rendah kita naikkan, yang sudah tinggi levelnya kita sampai kita treatment sampai nanti kepada dia itu mampu kepada kompetensi menuju ke ruang kreasi. Saya kira yang kedua saya ingin kita bersama-sama saja untuk melihat rapor yang keseluruhan ya. Yang keseluruhan. Karena yang anak sudah saya bagikan. Memang harus dibagikan. Oke. Ini jumlah siswa berapa? 31. Ini yang sudah mengikuti 31? Tidak. Ini semua sudah 31? Sudah. Oke. Jumlah siswa di kelas 5 31. Oke. Nah, ini menurut Bu Nadhiroh dari hasil asesmen ini secara faktual udah sesuai belum dengan kompetensi anak? Artinya ekspektasi ibu, kan ibu tahu nih kompetensi kemampuan setiap anak nih. Iya. Nah, ketika di asesmen nih, apakah sesuai atau tidak hasilnya? Ya, ada yang sesuai, ada yang enggak. Nah, Dari per anak. Iya, maksudnya dari. Saya ingin ditunjukkan mana yang sudah sesuai, mana yang belum. Kadang untuk yang ini Bu, siapa ya? Contohnya untuk yang Mbak Hana. Nah, Mana Hana? nah ini udah lumayan sih terampil. Mana sih Mbak Hana? Inti Ini. Hana. Oke, ini saya Nah. giniin ya. Ini harusnya apa? Kalau untuk yang membaca itu Iya. sudah terampil menurut saya, karena untuk Oke. setiap harinya itu kalau kasih pertanyaan dia langsung tanggap. Jadi Enggak. Jadi bisa responnya lumayan bagus ya. Oke. Kalau untuk ini oke. Sains Sains sudah naik. cakap Ya, numerasinya maksudnya masih emang kurang cakap sedikit. ya. Artinya udah sesuai ya. Ya. Ini cakap juga. Mm. Oke. Jadi yang menurut Ibu Nadhiroh ini ya, Ya. yang harusnya di tingkat terampil gitu. Oke. Tapi kan kadang kita nggak tahu ketika mereka Iya. mengerjakan. Bisa kondisi. jadi dia nggak fokus gitu ya. Ada lagi yang lain? Terus ini udah. Ini ya Mas Diandra. Bagas Kalau Prasetyo. Diandra piano. Ini Ini emang perlu pendampingan ya Bu. berarti udah betul. Terus yang ini udah cakap ki nggak tahu. Artinya memang Karena ini emang lemah di anaknya kelas. emang belum bisa baca. Ya artinya lemah lah ya di kelas. Paling lemah di antara 31 siswa. Enggak, ada 2 anak yang Oh, yang memang mana? belum. Dua Yang tiga itu. yang Ini harusnya nggak cakap ya. Iya. Oh, oke. Mungkin keberuntungan. Beruntungan. Oke. Cakap keberuntungan. Oke, ada lagi? Nah, Mas Firdaus ini sebenarnya udah bisa, tapi kok ini perlu pendampingan. Ketika pelajaran matematika nggih, Nggih. itu ya lumayan dia. Tapi kok di sini masih perlu pendampingan. Padahal Ya sebenarnya harusnya paling enggak nggak dasar lah ya gitu. Oke. Oke, jadi hanya 3 ya. Ya, Hanya tingkat yang lainnya deviasinya itu 3 ya. Nah ini, kalau yang ini tuh gimana? Bu, emang Oke. ini anaknya belum bisa baca. Jadi, Sama sekali. tapi huruf sudah hafal. Tapi ketika huruf itu Gabung. jadi satu kata, Jadi dia masih kesulitan. iya. Kok bisa sampai kelas 5 ya? Nah, sekarang kan gitu. Hah? Ya, jadi gini, ketika pembelajaran, ketika anak saya kasih tugas, dia kan otomatis belum bisa. Ya, saya melatih itu membaca. Kan kita mengikuti. Iya. Nah, itu. Jadi anak mengerjakan, udah setelah menerangkan, menjelaskan, anak-anak mau mengerjakan tugas ya anak itu tak tarik. Betul. Yo kita belajar baca. Yang penting kan anak bisa membaca dulu. Iya. Kalau belum bisa baca, ngapain ngerjakan? Iya. Nah itu setelah ditreatment secara personal itu, kira-kira ada kenaikan? Ada lumayan lah untuk kata yang
pendek-pendek sudah lumayan. Tapi sebenarnya huruf itu sudah hafal semua. Atau mungkin harusnya diperiksa, mungkin ada itu yang apa tuh penyakit dialeksia itu anak itu kadang-kadang nggak, huruf kan dari kiri ke kanan, ada anak itu yang tertentu nggak bisa baca dari kiri ke kanan, bacanya dari kanan ke kiri, ada loh. Ada, sebenarnya dia tuh pinter, cuman karena punya apa ya, bukan kelainan kayak gitu, itu makanya harus ada treatment lain gitu ya, cuman ini mungkin keterbatasan. Tapi kalau untuk komunikasi bisa. Kemarin Bisa. saya ikutkan lomba nggambar, ya alhamdulillah juara 3. Oh, berarti memang peminatannya di sana. Bidang namanya. Bidangnya di sana. Tapi emang ini ya belum tumbuh. Orang tuanya bagaimana? Ya biasa, maksudnya Ketika kan diinformasikan ke orang tuanya enggak? ya emang gitu. Ya cuma kemarin waktu ambilan rapot tengah semester kan kita mesti ada konsultasi sama wali murid. Ya Bu, makasih momen ditelateni kok gitu bilang gitu. Emang kan dia anak 5 bersaudara, cowok sendiri. Ya kakak-kakaknya ya enggak sih sebenarnya dimanjanya. Ya, artinya istimewa emang. Istimewa, anak istimewa. Keluarganya. Ya. Oke, jadi memang ini betul ya, Iya. memang perlu pendampingan.